Halo sahabat Jendela Khazanah, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan menceritakan sebuah kisah nyata yang sempat menggemparkan dunia. Bukan hanya karena apa yang terjadi, tapi juga karena siapa pelakunya. Di balik senyum manis dan keluarga yang tampak sempurna, tersembunyi rahasia kelam yang pada akhirnya terungkap dalam tragedi memilukan. Inilah kisah tentang keluarga Watts, dan bagaimana sebuah keputusan gelap mengubah segalanya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya yang penuh misteri dan pelajaran hidup. Langsung saja kita mulai ceritanya. Pagi itu di Frederick, sebuah kota kecil yang tenang di negara bagian Colorado, matahari menyembul perlahan di balik awan tipis. Burung-burung berkicau ringan di antara pepohonan yang mengelilingi deretan rumah-rumah modern. Namun ada satu rumah yang terasa berbeda pagi itu. Rumah 2 lantai berwarna abu-abu dengan pintu merah itu tampak terlalu sunyi, bahkan untuk ukuran sebuah hari biasa. Di dalam rumah, tak ada suara, tak ada langkah kaki kecil yang biasanya berlarian di lantai kayu. Tak ada tawa, tak ada denting sendok dari dapur. Hanya keheningan yang menggantung di udara, menebarkan rasa janggal bagi siapapun yang mengenalnya. Seorang tetangga, wanita parubaya bernama Nicole, berdiri cemas di depan pintu rumah itu. Ia adalah sahabat dekat dari Shannon, perempuan yang tinggal di rumah itu bersama suami dan 2 putrinya. Pagi itu, Shannon tak menjawab pesan ataupun panggilan. Padahal mereka baru saja kembali dari perjalanan bisnis bersama. Nicole mencoba menekan bel pintu. Tak ada jawaban. Ia lalu berjalan memutar ke sisi rumah, mencoba mengintip dari jendela, namun tirai tertutup rapat. Perasaannya tidak enak. Shannon dikenal sebagai sosok yang teratur, penuh semangat, dan selalu menjaga komunikasi. Ketika ia menghubungi suami Shannon, pria bernama Chris, jawabannya terdengar datar. Katanya, Shannon mungkin pergi bersama anak-anak ke rumah teman. Namun Nicole tahu, itu tidak seperti biasanya. Tak lama kemudian, polisi datang. Mereka menanggapi laporan orang hilang dengan serius. Bersama Nicole, mereka mencoba masuk rumah. Chris datang tak lama setelahnya, membawa kunci. Dengan tangan tenang, ia membuka pintu rumah yang sunyi itu. Langkah pertama masuk ke dalam, aroma pengharum ruangan menyambut mereka. Rumah terlihat rapi, terlalu rapi. Dompet Shannon masih ada di meja, bersama ponsel dan sepatu yang biasa ia kenakan. Di atas meja makan, ada sisa makanan anak-anak. Seolah-olah semuanya berhenti mendadak, tanpa alasan yang jelas. Polisi mencoba mengumpulkan tanda-tanda. Tak ada kerusakan pintu, tak ada jejak masuk paksa. Hanya kekosongan. Di hari-hari berikutnya, pencarian dilakukan. Media mulai meliput, karena keluarga itu sebelumnya dikenal aktif di media sosial. Shannon sering membagikan kebersamaan mereka. Tampak seperti keluarga bahagia dengan 2 putri kecil yang manis, Bella dan Celeste. Bahkan bayi ketiga sedang dikandung Shannon, dan mereka baru saja mengumumkan kabar bahagia itu. Chris tampil di layar televisi, berdiri di depan rumah, berbicara kepada wartawan. Ia terlihat tenang, bahkan memohon agar istri dan anak-anaknya kembali. Tapi bagi sebagian orang, ada sesuatu yang aneh dari caranya berbicara. Terlalu tenang, terlalu datar, tidak seperti seorang ayah yang kehilangan keluarganya. Sementara itu, polisi mulai menggali lebih dalam. Mereka memeriksa ponsel, pesan, dan kamera pengawas lingkungan. Ada satu rekaman dari tetangga sebelah yang menunjukkan Chris pada dini hari, membawa sesuatu ke dalam truk kerja miliknya. Ia terlihat tergesa, memuat barang dari garasi ke bagian belakang truk. Polisi memanggilnya untuk diinterogasi. Di dalam ruang penyelidikan, Chris tetap tenang, menjawab dengan nada datar dan sering mengalihkan pandangan. Namun seiring waktu, tekanan meningkat. Mereka menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Hasilnya menunjukkan ketidaksesuaian. Lalu satu persatu, rahasia mulai terkuak. Bukan dari mulut Chris, tapi dari catatan digital, riwayat panggilan, hingga keterangan orang-orang terdekat. Shannon ternyata pernah curiga. Ia merasa suaminya mulai berubah. Lebih dingin, lebih tertutup. Dalam pesan kepada temannya, ia bahkan menulis bahwa ia merasa seperti sedang hidup bersama orang asing. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah itu? Kenapa tiba-tiba keluarga yang tampak harmonis bisa menghilang begitu saja? Hari-hari pencarian berubah menjadi penyelidikan yang lebih tajam. Polisi mulai mempertanyakan motif,
dan media menggali latar belakang kehidupan Chris. Mereka menemukan bahwa kehidupan yang terlihat indah di permukaan ternyata menyimpan tekanan, konflik, dan kebohongan. Namun pada titik ini, masih belum ada yang tahu kebenaran sepenuhnya. Hanya satu hal yang pasti, di balik keheningan rumah itu, ada kisah yang perlahan mulai berbicara. Sebuah kisah yang akan mengungkap lebih dari sekadar kehilangan. Beberapa hari setelah hilangnya Shannon dan anak-anak, rumah keluarga Watts berubah menjadi pusat perhatian. Warga sekitar yang biasanya hanya saling menyapa dari kejauhan, kini berdiri di trotoar dengan pandangan cemas. Mobil-mobil media berjajar di sepanjang jalan. Kamera terus menyala, merekam setiap gerakan dari depan rumah yang kini menyimpan banyak pertanyaan. Chris berjalan keluar rumah pagi itu. Ia memakai kaos abu-abu dan celana jeans gelap. Raut wajahnya datar, hampir tak memperlihatkan emosi. Ia sempat menyapa seorang wartawan, lalu berdiri di depan kamera untuk memberikan pernyataan. Ia mengatakan, ia hanya ingin istri dan anak-anaknya pulang dengan selamat. Ia berharap mereka baik-baik saja. Namun bagi orang yang mengenalnya, terutama sahabat-sahabat Shannon, ekspresi Chris terasa ganjil. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda panik atau sedih seperti seorang ayah yang benar-benar kehilangan. Kata-katanya terdengar teratur, terlalu terkontrol. Senyumnya sesekali muncul di sela-sela wawancara, namun bukan senyum yang menenangkan. Senyum itu seperti topeng. Shannon dikenal sebagai pribadi yang terbuka. Ia sering membagikan kehidupan keluarganya di media sosial. Dari unggahan-unggahannya, tampak bahwa ia sangat mencintai anak-anaknya. Ia juga sangat bangga dengan pernikahannya. Tapi belakangan, ada perbedaan halus dalam nada tulisan-tulisannya. Ia mulai menulis tentang perjuangan dan ketakutan, tentang perasaan sendirian, meski berada dalam satu rumah. Salah satu sahabat Shannon mengatakan bahwa pada perjalanan bisnis terakhir mereka, Shannon banyak bercerita. Ia merasa Chris berubah, tak lagi memeluknya seperti dulu, tak lagi menyambutnya dengan antusias saat ia pulang. Ia bahkan mulai mencurigai bahwa Chris menyembunyikan sesuatu. Chris, di sisi lain, mulai menjauh. Ia sering pulang larut, mengatakan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ia membawa ponsel kemanapun dan sering tampak sibuk dengan pesan. Ia lebih banyak diam di rumah, namun bukan karena kelelahan. Lebih seperti sedang menjaga jarak. Di ruang penyelidikan, para detektif mulai menyusun potongan-potongan informasi. Mereka tahu bahwa sesuatu sedang disembunyikan. Rekaman video dari rumah tetangga sangat membantu. Dalam rekaman itu, terlihat Chris memuat sesuatu ke truknya pada pukul 4 pagi. Itu waktu yang tidak biasa. Truk itu biasanya diparkir di jalan, bukan di dalam garasi. Detektif kemudian menanyakan rutinitas Chris pagi itu. Ia mengatakan, ia hanya membawa peralatan kerja seperti biasa. Tapi ketika ditanya lebih rinci, jawabannya mulai berubah. Nada suaranya juga ikut bergeser, dari tenang menjadi bingung, lalu menjadi defensif. Sementara itu, pemeriksaan lanjutan terhadap isi ponsel Chris mulai membuka jalur baru. Mereka menemukan riwayat komunikasi dengan seorang perempuan yang belakangan diketahui sebagai rekan kerjanya. Mereka sering bertukar pesan dan bertemu secara diam-diam. Detektif menyimpulkan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar profesional. Ketika kebenaran mulai menampakkan bayangnya, penyidik menyiapkan pendekatan berbeda. Mereka mendatangkan ayah Chris untuk mendampinginya dalam sesi interogasi berikutnya. Di ruangan itu, akhirnya tembok pertahanan Chris mulai retak. Dengan suara pelan, Chris mengaku bahwa ia dan Shannon sempat bertengkar di pagi hari sebelum keluarganya hilang. Pertengkaran yang katanya berkaitan dengan hubungan mereka yang semakin renggang. Chris mengatakan bahwa ada ketegangan, bahwa ia merasa terjebak dalam situasi yang tak ia inginkan. Namun pengakuan itu belum sepenuhnya menjelaskan di mana Shannon dan anak-anak. Ketika ditanya, Chris masih mengelak. Ia berkata, ia tak tahu pasti. Tapi dari ekspresi dan bahasa tubuhnya, penyidik tahu bahwa ada bagian besar dari cerita yang belum ia sampaikan. Di sisi lain, masyarakat mulai memperhatikan. Wajah Chris tersebar di televisi dan media sosial. Sebagian membela, sebagian mencurigai. Namun tak ada yang tahu dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi. Hanya satu hal yang mulai jelas. Senyum yang ditunjukkan Chris di depan kamera ternyata menyimpan luka, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh keluarga yang perlahan tenggelam dalam kegelapan. Malam itu, rumah di Frederick kembali sepi. Namun di balik temboknya,
Gema dari rahasia yang disimpan semakin keras terdengar. Penyelidikan belum selesai, dan kebenaran masih terus mencari jalan keluar. Hari mulai berganti, namun misteri keluarga Watts belum menemukan ujungnya. Polisi terus menyisir informasi, publik terus mengikuti kabar, dan Shannon serta 2 anaknya masih dinyatakan hilang. Namun di balik ruang interogasi, perlahan tabir mulai tersibak. Setelah berjam-jam penyelidikan yang mendalam, detektif memutuskan untuk memberikan satu kesempatan terakhir kepada Chris. Mereka berkata, ini waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak lagi setengah-setengah. Tidak lagi bersembunyi di balik kebohongan. Dan saat itu, wajah Chris mulai berubah. Rahangnya mengeras, matanya menunduk, tangannya mengepal di atas meja. Chris menarik napas panjang. Lalu dengan suara hampir tak terdengar, ia mulai bercerita tentang malam itu. Malam ketika Shannon pulang dari perjalanan bisnis. Waktu menunjukkan hampir tengah malam saat mobilnya tiba di garasi. Kamera pengawas tetangga menangkap lampu depan menyala sebentar, lalu mati. Dalam kegelapan, Shannon membuka pintu rumahnya, berjalan pelan sambil membawa tas kecil dan ponsel. Ia lelah, tapi lega bisa pulang ke rumah. Di lantai atas, Chris sedang menunggu, tapi bukan sebagai suami yang menanti kepulangan istri tercinta. Ada ketegangan di wajahnya, kekakuan dalam setiap geraknya. Shannon masuk ke kamar dan menyapa pelan. Tapi sapaan itu tak dijawab dengan pelukan. Keduanya sempat berbicara. Suara pelan, tapi syarat tekanan. Shannon bertanya soal perubahan sikap Chris, tentang jarak yang makin terasa. Chris tidak banyak membantah. Ia hanya mengangguk, menghindari pandangan. Lalu Shannon bertanya, apakah benar ia menjalin hubungan dengan orang lain? Saat itulah percakapan memanas. Shannon menangis. Ia tak percaya. Bukan hanya karena suaminya mengkhianati pernikahan mereka, tetapi karena ia sedang mengandung anak ketiga. Ia berkata, semua ini bisa dibicarakan, bisa diperbaiki. Tapi Chris sudah memantapkan hati. Ia merasa dunianya terjebak, merasa kehidupan keluarga menjadi beban. Dalam pikirannya, satu-satunya jalan keluar adalah dengan menghapus semua yang mengikat. Pengakuan Chris membuat para penyelidik terdiam. Lalu ia berkata bahwa setelah pertengkaran itu, terjadi sesuatu yang tak bisa ia tarik kembali. Ia menghilangkan nyawa Shannon dengan tangannya sendiri. Dalam keheningan malam, tanpa teriakan, tanpa suara keras. Hanya sunyi. Lalu ia membawa tubuh Shannon ke bagian belakang truk. Tapi belum selesai sampai di situ. Bella dan Celeste yang mendengar kegaduhan, terbangun dari tidur. Mereka keluar dari kamar dengan langkah kecil dan mata mengantuk. Sang ayah berusaha bersikap tenang, menyuruh mereka kembali tidur. Tapi waktu sudah berjalan terlalu jauh. Chris berkata, ia membawa kedua putrinya masuk ke dalam truk. Ia tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka di saat itu. Hanya menyebut bahwa perjalanan ke tempat kerja menjadi perjalanan yang tak akan pernah kembali bagi mereka bertiga. Ia berkendara ke ladang minyak tempatnya bekerja. Lokasi yang sunyi dan terpencil, jauh dari jangkauan siapapun. Di sanalah, katanya, ia mengubur seluruh jejak kehidupannya. Di sana pula, cairan merah pertama dan terakhir tumpah dalam diam. Para penyelidik mendengarkan dengan wajah muram. Mereka tahu, kebenaran memang terkadang lebih kejam dari dugaan. Tapi yang membuat kisah ini lebih menyakitkan adalah bagaimana Chris bisa menyimpan semua itu, berpura-pura, dan bahkan berdiri di depan kamera meminta keluarganya kembali. Pagi itu, tim forensik dan petugas datang ke lokasi yang disebut Chris. Ladang itu terbentang luas, dengan tangki-tangki minyak menjulang seperti menara bisu. Di salah satu sisi tanah, mereka menemukan jejak yang tertutup pasir. Perlahan, tim mulai menggali. Dan satu persatu, kenyataan yang selama ini tersembunyi muncul ke permukaan. Di antara angin padang yang sunyi, mereka menemukan tanda bahwa malam itu memang benar-benar menjadi malam terakhir bagi keluarga kecil yang dulu dikenal penuh senyuman. Namun ini belum akhir cerita. Sebaliknya, ini baru permulaan dari luka yang lebih dalam. Karena meski kebenaran telah terungkap, bayangannya akan terus hidup di hati banyak orang yang pernah mengenal mereka. Pagi itu di Colorado, langit terlihat mendung. Awan kelabu bergelayut di atas ladang minyak yang luas, menciptakan suasana yang seakan menggambarkan perasaan seluruh tim pencari. Tanpa sirene, tanpa suara gaduh, kendaraan polisi dan forensik tiba satu persatu di lokasi yang telah disebutkan Chris. Ladang itu terletak jauh dari pemukiman.
Tak ada rumah, tak ada jalan besar, hanya tanah kering, angin yang berhembus pelan, dan deretan tangki minyak menjulang ke langit. Semua tampak tenang, namun udara di sana berat. Berat oleh kebenaran yang akan segera dibuka. Petugas mulai bergerak dengan langkah hati-hati. Setiap sudut diperiksa, setiap langkah dicatat. Tak ada yang berbicara kecuali suara alat komunikasi di bahu mereka. Mereka sudah tahu apa yang akan mereka temukan, namun tetap berharap mungkin saja ada keajaiban, bahwa pengakuan Chris hanyalah rekayasa. Tapi tidak. Di salah satu sisi tanah, tepat di dekat tangki minyak, mereka menemukan gundukan kecil. Tak terlalu mencolok, seperti bagian dari permukaan biasa. Tapi dari pengalaman, mereka tahu, ini bukan sembarang tanah. Forensik mulai menggali, perlahan dan penuh hormat. Dalam sunyi yang hanya ditemani semilir angin, satu demi satu mereka melihat kebenaran yang tertimbun. Shannon ditemukan lebih dulu. Tubuhnya dibungkus kain tipis, dimasukkan ke dalam lubang dangkal. Tak ada pelindung, tak ada penanda. Seolah-olah ia ingin dilenyapkan dari dunia begitu saja. Para petugas menunduk. Tak ada yang berkata apa-apa. Kemudian mereka berpindah ke arah dua tangki minyak. Disitulah ditemukan petunjuk terakhir tentang Bella dan Celeste. Petugas menggunakan tangga besi untuk membuka bagian atas tangki. Di dalamnya, mereka menemukan yang selama ini dicari. Dalam kondisi yang sulit dibayangkan, di ruang sempit yang tak layak bagi siapapun. Laporan forensik menyatakan, anak-anak itu masih hidup ketika dibawa ke lokasi. Mereka berada di kursi belakang truk selama perjalanan, mungkin bertanya kemana mereka akan pergi. Tak ada tangis dalam catatan. Hanya diam, mungkin karena takut, mungkin karena percaya pada ayah mereka. Yang menyakitkan adalah catatan luka di tubuh Bella. Ditemukan bekas luka pertahanan. Artinya, ia tahu apa yang terjadi. Ia berusaha melawan, berusaha tetap hidup. Sementara adiknya, Celeste, mungkin tidak sempat memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Kabar ini menyebar cepat. Warga setempat yang semula hanya mengikuti dari jauh, kini benar-benar terpukul. Mereka mengenal Shannon sebagai ibu yang baik. Mereka sering melihat Bella bermain di halaman depan, atau Celeste yang suka berlarian di sekitar rumah. Semua itu kini tinggal kenangan. Para jurnalis berdiri di luar garis polisi, mencoba merekam setiap momen. Tapi bahkan kamera tak mampu menangkap kesedihan yang sebenarnya. Karena yang hilang bukan hanya nyawa. Yang hilang adalah sebuah keluarga, dan kepercayaan akan kasih seorang ayah. Di ruang penyelidikan, Chris tak banyak bicara lagi. Ia duduk diam, menunduk, menolak menatap siapapun. Ia telah menceritakan sebagian besar, tapi para penyelidik tahu masih ada sisi lain dari cerita ini yang belum ia ungkapkan. Mereka tak memaksanya. Mereka hanya menulis, mencatat, dan menyerahkan sisanya pada proses hukum. Namun di luar ruang itu, pertanyaan yang lebih besar tumbuh di hati banyak orang. Bagaimana seseorang bisa menyimpan niat seperti itu? Bagaimana mungkin seseorang yang dulu tersenyum dalam foto keluarga bisa menyembunyikan sisi gelap sedalam itu? Hari itu, langit tetap mendung. Tapi bukan hanya karena cuaca. Ladang minyak yang biasanya hanya terdengar bising oleh suara mesin, kini menyimpan kenangan paling sunyi. Bayangan keluarga yang pernah ada, kini hanya tersisa dalam cerita dan tangisan diam yang tak terdengar oleh siapapun. Dan sejak hari itu, ladang itu tak pernah lagi dipandang sama. Bukan lagi tempat kerja biasa, tapi menjadi simbol dari luka yang tak akan pernah hilang dalam sejarah Frederick, Colorado. Beberapa hari setelah pengakuan Chris dan penemuan di ladang minyak, rumah keluarga Watts berubah menjadi tempat paling sunyi di Frederick. Rumah dua lantai yang sebelumnya penuh tawa dan langkah kaki anak-anak, kini terdiam. Tirai jendela tetap tertutup. Kotak surat dibiarkan penuh. Tak ada lagi sepatu kecil di teras. Tak ada suara tawa kecil dari halaman belakang. Pihak kepolisian memasang garis kuning di sekeliling rumah. Mereka kembali masuk, kali ini dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi mencari orang hilang, melainkan mencoba memahami bagaimana semua bisa terjadi di dalam rumah itu tanpa satupun tetangga menyadarinya. Di dalam, semuanya masih seperti terakhir kali Shannon meninggalkannya. Sofa ruang tamu tertata rapi. Di dapur, ada piring bersih di rak. Di kulkas, masih ada susu anak-anak dan sisa makan malam. Seakan-akan keluarga itu hanya pergi sebentar dan akan kembali kapan saja. Tapi tidak. Di kamar anak-anak, petugas melihat ranjang kecil dengan selimut berwarna pastel.
Ada boneka di ujung bantal, dan buku cerita yang terbuka di lantai. Bella dan Celeste mungkin baru saja membacanya malam itu. Di dinding, tempelan hasil gambar mereka masih tertempel, penuh warna dan senyum. Kamar Shannon juga tak berubah. Di meja samping ranjang, ada foto pernikahan mereka. Tertulis nama Chris dan Shannon dengan huruf indah. Di lemari pakaian, gaun-gaun masih tergantung rapi. Beberapa sudah disiapkan untuk kehamilan berikutnya. Ada juga catatan kecil bertuliskan rencana nama bayi ketiga mereka. Petugas mendokumentasikan setiap sudut rumah. Setiap detail menjadi bagian dari kronologi yang kelak akan menjadi bukti. Termasuk kamera pengawas dari tetangga, yang tanpa sengaja menjadi saksi bisu hari terakhir Shannon terlihat. Video itu menampilkan saat Shannon pulang. Mobilnya berhenti perlahan, lampu depan mati, lalu ia masuk rumah dengan langkah pelan. Setelah itu, tak ada lagi gerakan. Pagi harinya, Chris terlihat memundurkan truk besar miliknya ke arah garasi. Itu rekaman terakhir yang memperlihatkan kehidupan di rumah itu. Pihak keluarga Shannon datang beberapa hari kemudian. Orang tua dan saudara-saudaranya berdiri di halaman rumah dengan mata sembab. Mereka tak bisa menerima bahwa seseorang yang begitu mereka percayai, seseorang yang telah menjadi bagian dari keluarga selama bertahun-tahun, bisa melakukan semua ini. Mereka masuk rumah dengan perasaan hampa, menyentuh benda-benda milik Shannon, membuka laci yang dulu sering ia isi dengan surat dan foto anak-anak. Mereka menemukan surat ulang tahun yang belum sempat dikirim, dan pakaian bayi kecil yang sudah dibeli Shannon sejak 2 bulan lalu. Di tempat berbeda, rumah Chris pun mulai menjadi sorotan. Warga sekitar menempelkan bunga di pagar rumah. Sebagian hanya menunduk diam, sebagian lagi berdoa. Tapi yang pasti, tak ada lagi yang melihat rumah itu sama. Semuanya berubah. Laporan media semakin meluas. Berita tentang keluarga Watts menyebar ke seluruh Amerika. Foto-foto keluarga mereka muncul di berbagai saluran televisi dan halaman media daring. Sebuah keluarga yang terlihat sempurna, namun menyimpan luka yang tak terbayangkan. Beberapa mantan tetangga mulai angkat bicara. Mereka mengatakan, tak pernah melihat tanda-tanda pertengkaran besar. Shannon memang aktif di media sosial, sering membagikan momen bahagia bersama anak-anaknya. Tapi dari luar, rumah itu terlihat seperti rumah keluarga bahagia pada umumnya. Namun setelah kejadian itu, semua orang mulai mempertanyakan, apakah selama ini mereka terlalu percaya pada penampilan? Apakah ada isyarat kecil yang mereka abaikan? Atau memang, kadang kegelapan bisa bersembunyi di balik senyum yang paling cerah? Pihak sekolah tempat Bella belajar mengadakan upacara kecil. Para guru dan teman-teman kelasnya meletakkan bunga dan menggambar hati berwarna merah muda. Sementara Celeste, yang masih terlalu kecil untuk sekolah, dikenang oleh tetangga sebagai anak yang ceria dan tak takut menyapa siapapun yang lewat di depan rumah. Suasana duka tidak hanya terasa di rumah keluarga Watts, tapi juga di seluruh komunitas. Frederick, kota kecil yang biasanya tenang, kini menjadi sorotan nasional. Wartawan terus berdatangan, namun warga tetap memilih untuk diam. Karena bagi mereka, luka ini terlalu dalam untuk diceritakan. Di malam hari, rumah itu tetap gelap. Hanya lampu jalan yang menyinari bagian depannya. Rumah itu, yang dulu menjadi tempat tumbuhnya cinta dan kehidupan, kini berdiri sebagai saksi dari tragedi yang tak akan pernah dilupakan. Dan di antara dindingnya yang bisu, hanya kenangan yang tetap tinggal. Pengakuan Chris memang sudah diberikan. Lokasi jasad keluarga telah ditemukan. Namun bagi para penyidik, kejutan belum berakhir. Mereka mulai menyusun potongan-potongan informasi yang selama ini tersembunyi di balik dinding kehidupan keluarga Watts. Hari itu, penyidik kembali ke kantor mereka membawa sejumlah barang bukti dari rumah. Salah satunya adalah telepon genggam Shannon. Di dalamnya, ratusan pesan, foto, dan rekaman video yang mengisahkan kehidupan mereka. Semuanya tampak biasa, tapi bagi seorang penyelidik berpengalaman, detail kecil bisa membuka banyak hal. Pesan-pesan Shannon menunjukkan bahwa ia sering merasa cemas dalam beberapa minggu terakhir. Ada kekhawatiran tentang perubahan sikap Chris. Ia tidak seperti dulu, tak lagi antusias menanggapi pesan. Bahkan ketika Shannon mengabarkan tentang kehamilan mereka yang ketiga. Ada juga catatan Shannon tentang kunjungan mereka ke North Carolina beberapa waktu lalu. Dalam pesan kepada temannya, ia mengeluhkan bahwa Chris menjadi dingin, lebih banyak diam, dan menjauh dari anak-anak. Shannon, yang biasanya penuh semangat,
mulai bertanya-tanya apakah suaminya masih mencintainya. Penyidik juga memeriksa rekaman dari kamera pengawas tetangga. Dalam rekaman malam sebelum kejadian, mereka melihat Chris mondar-mandir di depan rumah. Ia tampak gelisah, seperti sedang menyiapkan sesuatu. Mobil truknya diparkir mundur ke garasi, sesuatu yang tidak biasa ia lakukan. Lebih lanjut, petugas menemukan riwayat pencarian di ponsel Chris. Di dalamnya, terungkap pencarian tentang cara hidup baru, cara menyembunyikan jejak, dan bahkan tentang memulai kehidupan bersama seseorang yang baru. Ini menguatkan dugaan bahwa ia memiliki hubungan di luar pernikahan. Informasi itu akhirnya dikonfirmasi melalui wawancara dengan seorang perempuan yang mengenal Chris secara pribadi. Ia mengaku bahwa mereka memang menjalin hubungan singkat. Perempuan itu mengira Chris adalah pria lajang yang sedang dalam proses perceraian. Ia tidak tahu bahwa saat itu Shannan sedang hamil dan keluarga mereka masih tinggal serumah. Setiap fakta baru menjadi seperti luka yang dibuka kembali bagi keluarga Shannan. Mereka tidak hanya kehilangan anak, cucu, dan saudara. Mereka juga merasa dikhianati, bukan hanya oleh tindakan Chris, tetapi juga oleh semua kebohongan yang perlahan terungkap. Dalam proses penyelidikan, terungkap bahwa Chris mulai berubah setelah mengenal perempuan tersebut. Ia mulai memperhatikan penampilan, rutin berolahraga, dan lebih sering pergi malam hari. Shannan sempat curiga, namun ia masih percaya bahwa suaminya bisa berubah. Ia bahkan merencanakan konseling pernikahan setelah pulang dari perjalanan bisnisnya. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya pengkhianatan itu, tetapi bagaimana Chris mampu menyembunyikannya dengan wajah yang tenang. Bahkan saat tampil di televisi, ia berpura-pura menangis, memohon agar istri dan anak-anaknya kembali. Padahal saat itu, ia sudah tahu di mana mereka berada. Pakar psikologi kriminal yang ikut menganalisis kasus ini menyebutkan bahwa Chris menunjukkan tanda-tanda kepribadian ganda. Di satu sisi, ia tampil sebagai ayah dan suami yang sempurna. Di sisi lain, ia menyimpan keinginan kuat untuk menghapus masa lalunya dan memulai hidup baru. Banyak orang sulit percaya. Chris, yang dikenal sebagai pria tenang, tidak pernah terlibat kasus kriminal, bekerja secara stabil, bisa berubah menjadi seseorang yang begitu dingin dan terencana. Tapi kenyataan tidak selalu berjalan sesuai logika. Kadang, sisi tergelap manusia muncul bukan dari kemarahan, tapi dari keinginan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab. Salah satu bukti paling mencolok ditemukan di truk kerja milik Chris. Kamera dan sensor GPS menunjukkan bahwa ia membawa Shannan dan anak-anak menuju ladang minyak di pagi buta, dan kembali beberapa jam kemudian seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan saat bertemu dengan petugas yang datang ke rumah, ia sempat bercanda ringan. Seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun kebohongan itu tidak bertahan lama. Tatapan matanya yang awalnya tenang mulai goyah ketika ditanya berulang-ulang. Tes poligraf menunjukkan reaksi yang tidak wajar. Dan ketika ia akhirnya duduk sendiri di ruang interogasi, ia menyerah. Dengan suara pelan, ia menceritakan versi yang dia klaim sebagai kebenaran. Namun seiring berjalannya waktu, versi itu pun berubah. Masyarakat mulai menyadari bahwa apa yang mereka lihat selama ini hanyalah lapisan luar. Rumah yang tampak bahagia ternyata menyimpan dinding rahasia. Senyum yang terpampang di media sosial hanyalah topeng dari kehidupan yang mulai retak. Kini, publik tidak hanya fokus pada kisah tragis itu, tetapi juga pada pelajaran besar yang ditinggalkannya. Bahwa tidak semua senyum adalah kebahagiaan, dan tidak semua rumah yang tenang adalah rumah yang damai. Dan di balik pintu rumah keluarga Watts, semua kenangan itu kini hanya tinggal bayang. Bayang yang tak bisa dihapus, bahkan oleh waktu sekalipun. Hari itu, langit kota Greeley berwarna kelabu. Gedung pengadilan tampak lebih ramai dari biasanya. Wartawan berbaris di luar, kamera dan mikrofon siap merekam setiap detik yang terjadi. Di dalam, keluarga Shannan duduk dengan tubuh tegang. Mata mereka terus tertuju ke arah pintu masuk ruang sidang, menanti kehadiran pria yang dulu mereka panggil menantu. Chris Watts masuk dengan tangan terborgol, mengenakan seragam oranye tahanan. Ia berjalan pelan, wajahnya tertunduk, tanpa menatap siapapun. Di ruang sidang itu, semua perhatian tertuju padanya. Bukan hanya karena ia terdakwa, tapi karena begitu banyak orang masih belum bisa menerima bahwa pria yang terlihat tenang ini adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa 3 orang yang seharusnya paling ia lindungi. Jaksa berdiri dan membacakan semua dakwaan. Penghilangan nyawa terhadap Shannan, Bella, Celeste, serta anak ketiga yang masih dalam kandungan. Suara jaksa tenang namun tajam.
Satu persatu, semua fakta disampaikan dengan jelas. Mulai dari pesan terakhir Shannon kepada temannya, hingga rute perjalanan Chris ke ladang minyak tempat ia mengubur rahasianya. Pengacara Chris tidak membantah banyak. Tidak ada argumen kuat yang mereka ajukan. Sebab bukti yang dikumpulkan begitu rinci, begitu dalam. Rekaman video, jejak GPS, pesan singkat, hingga pengakuan Chris sendiri yang telah diambil selama interogasi sebelumnya. Yang membuat suasana ruang sidang semakin berat adalah ketika keluarga Shannon diminta untuk memberikan pernyataan. Ibu Shannon berdiri, dengan suara bergetar namun penuh keberanian. Ia berbicara tentang anak perempuannya, tentang cucu-cucunya, dan tentang luka yang tak mungkin sembuh seumur hidup. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan pernah bisa memaafkan, tapi ia juga tidak akan membiarkan kebencian menguasai hidupnya. Kata-katanya membuat banyak orang di ruang sidang menunduk. Bukan karena marah, tapi karena hancur. Semua orang sadar, tidak ada keadilan yang bisa benar-benar menebus kehilangan seperti ini. Chris duduk diam sepanjang pernyataan itu. Matanya hanya menatap lantai. Ia tidak memberikan reaksi apapun. Bahkan ketika hakim bertanya apakah ia ingin berbicara, Chris hanya menjawab dengan suara pelan bahwa ia menyesal. Tapi tak seorang pun tahu seberapa dalam penyesalan itu, atau apakah itu benar adanya. Persidangan berjalan cepat karena Chris akhirnya mengaku bersalah untuk semua dakwaan. Ini menghindarkan keluarganya, dan keluarga Shannon, dari proses panjang dan menyakitkan. Tapi meski proses hukum berjalan singkat, luka yang ditinggalkan tidak singkat. Bahkan terasa seperti baru dimulai. Hakim membacakan putusan dengan suara berat. Hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Chris akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji. Tak ada jalan keluar, tak ada pengampunan dari sistem hukum. Setelah sidang berakhir, semua orang keluar dengan langkah pelan. Beberapa menangis, beberapa hanya diam. Di luar gedung pengadilan, kerumunan media mencoba mencari pernyataan dari keluarga Shannon, tapi mereka memilih untuk diam. Mereka tidak ingin menjadikan tragedi ini sebagai tontonan. Hari itu menjadi penutup dari proses hukum, tapi bukan akhir dari segalanya. Chris dibawa ke penjara dengan keamanan tinggi, jauh dari Colorado, untuk menghindari risiko keamanan dari narapidana lain. Ia kini hidup dalam sel kecil, sendiri, tanpa keluarga, tanpa pengunjung, tanpa masa depan. Sementara itu, rumah keluarga Watts tetap berdiri, kosong dan sunyi. Tak seorang pun ingin membelinya. Bahkan setelah bertahun-tahun, rumah itu menjadi simbol dari luka yang tak bisa dilupakan. Sebuah tempat yang dulunya penuh harapan, kini hanya menyimpan bayang kelam dari sebuah tragedi. Para warga Frederick kembali ke hidup mereka, tapi tak ada yang sama. Mereka kini lebih waspada, lebih sensitif terhadap tanda-tanda kecil. Mereka tahu bahwa kadang kegelapan bisa menyamar sebagai kebaikan. Dan tragedi bisa lahir dari tempat yang paling tidak terduga. Kisah keluarga Watts pun akhirnya masuk ke berbagai dokumenter, buku, dan analisis psikologi. Tapi bagi mereka yang benar-benar mengenal Shannon dan anak-anaknya, mereka lebih memilih mengingat tawa dan keceriaan yang pernah ada, bukan tragedi yang merenggutnya. Karena pada akhirnya, keadilan di pengadilan tidak selalu menyembuhkan. Tapi setidaknya, itu menjadi awal untuk menata ulang hidup yang telah porak-poranda. Beberapa bulan setelah sidang itu berakhir, kehidupan di kota kecil Frederick tampak perlahan kembali normal. Jalanan kembali ramai oleh aktivitas sehari-hari. Anak-anak bermain di halaman, toko-toko kecil membuka pintu seperti biasa, dan langit Colorado kembali cerah. Tapi bagi keluarga Shannon, dan mereka yang mengenalnya, waktu seakan berjalan lambat. Kehilangan yang mereka alami tidak bisa diukur dengan kata. Shannon bukan hanya seorang istri dan ibu, tapi juga teman bagi banyak orang. Sosok yang penuh semangat, selalu membagikan energi positif lewat unggahan media sosialnya. Kini, semua itu hanya bisa dikenang melalui arsip digital dan foto-foto yang tersimpan di dalam album keluarga. Orang tua Shannon memutuskan untuk pindah dari North Carolina ke wilayah yang lebih tenang. Mereka tak lagi sanggup mendengar cerita tentang kasus itu yang terus saja diberitakan ulang. Di rumah baru mereka, suasana dibiarkan sederhana. Tak banyak dekorasi. Hanya ada satu sudut dinding yang dipenuhi foto-foto Shannon, Bella, dan Celeste. Tempat itu menjadi ruang kecil untuk berbicara dalam diam, memeluk kenangan yang tidak akan pernah pergi. Di sisi lain, rumah keluarga Watts tetap menjadi teka-teki. Tidak ada satupun anggota keluarga Chris yang kembali menempatinya.
Rumah itu kini menjadi milik bank setelah gagal dilelang. Banyak yang datang sekadar untuk melihatnya, berdiri di pagar, diam beberapa saat, lalu pergi. Beberapa bahkan meninggalkan boneka, bunga plastik, atau lilin kecil di depan pintu, sebagai bentuk penghormatan. Namun kehidupan terus berjalan. Beberapa teman dekat Shannan mulai menggalang dukungan untuk membentuk komunitas yang fokus pada pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka menggunakan kisah Shannan bukan sebagai cerita tragis belaka, tapi sebagai pelajaran bahwa tanda-tanda kecil bisa menyelamatkan nyawa. Di media sosial, akun milik Shannan tetap aktif sebagai arsip digital. Orang-orang meninggalkan komentar di unggahan lamanya. Ucapan rindu, doa, bahkan janji bahwa kisahnya tidak akan dilupakan. Setiap foto keluarga yang dulu terlihat biasa, kini menjadi peninggalan emosional yang mengingatkan betapa rapuhnya kebahagiaan jika tidak dijaga dengan kejujuran. Di komunitas sekitarnya, sekolah tempat Bella dan Celeste dulu belajar juga membuat taman kecil di halaman belakang. Ada 2 bangku kayu dengan nama mereka terukir di sisi masing-masing. Murid-murid diajak mengenang mereka bukan dengan air mata, tetapi dengan cerita-cerita hangat tentang kebaikan. Sementara itu, di penjara, Chris menjalani hari-harinya dalam kesepian mutlak. Ia ditempatkan di sel isolasi, jauh dari narapidana lain. Aktivitasnya terbatas. Ia hanya diperbolehkan keluar 1 jam setiap hari untuk berjalan sendirian di ruang terbuka yang dibatasi dinding tinggi. Makanan diserahkan tanpa kontak langsung. Tak ada kunjungan, tak ada surat yang ia balas. Hanya keheningan yang menemaninya. Beberapa wartawan mencoba mengajukan permintaan wawancara. Sebagian ditolak, sebagian diabaikan. Namun dari catatan petugas penjara, Chris diketahui mulai menulis buku harian. Ia mencatat segala hal kecil dalam hidupnya. Tentang tidur, mimpi, dan perasaan yang sulit dijelaskan. Buku itu tidak pernah keluar dari penjara. Tidak untuk dijual. Tidak untuk dibaca orang lain. Hanya catatan pribadi yang mungkin menjadi satu-satunya cara ia menghadapi rasa bersalah. Kisah keluarga Watts perlahan menyebar ke berbagai penjuru dunia. Dokumenter diproduksi, artikel ditulis, dan diskusi diadakan. Namun dari semua itu, satu hal yang paling membekas adalah kesadaran bahwa tragedi semacam ini bisa terjadi pada siapa saja. Tidak ada yang tahu isi hati seseorang sepenuhnya. Bahkan ketika mereka tidur di ranjang yang sama, makan di meja yang sama, dan tersenyum dalam foto keluarga yang utuh. Kehidupan setelah keheningan ini tidak mudah. Bukan hanya untuk mereka yang kehilangan, tapi juga untuk mereka yang menyaksikan. Karena setelah semuanya berlalu, yang tertinggal adalah pertanyaan dalam hati. Bagaimana bisa cinta berubah menjadi kehancuran? Bagaimana mungkin kehangatan sebuah rumah berubah menjadi ruang dingin yang menyimpan cerita kelam? Dan mungkin, itu yang membuat kisah ini terus dikenang. Bukan karena dramanya, bukan karena kejutan yang disimpannya, tapi karena kita semua pernah mengenal seseorang seperti Shannan. Seseorang yang terlihat kuat, tapi menyimpan rasa takut. Seseorang yang tersenyum, meski sedang terluka. Seseorang yang hanya ingin hidup damai bersama keluarganya. Kini, semua yang bisa dilakukan hanyalah menjaga kenangan itu tetap hidup, mengubah luka menjadi pelajaran, dan memastikan bahwa suara Shannan, Bella, dan Celeste tidak pernah benar-benar hilang dalam bisu waktu. Beberapa tahun telah berlalu. Namun kisah keluarga Watts masih terus bergema, bukan lagi sebagai berita utama, melainkan sebagai peringatan diam dalam kehidupan banyak orang. Tragedi itu telah selesai di ruang sidang, tapi bekasnya menempel erat di ingatan masyarakat, terutama mereka yang pernah merasa dekat, entah secara pribadi maupun emosional. Di berbagai kota di Amerika Serikat, seminar tentang kesehatan mental dan komunikasi dalam keluarga mulai menyinggung kasus ini sebagai contoh nyata. Para psikolog, konselor, dan pembicara keluarga menyebutnya sebagai luka yang membuka mata banyak orang. Bukan hanya soal kekerasan, tapi juga tentang bagaimana hal-hal yang tak terlihat bisa menjadi ancaman dalam keheningan rumah tangga. Orang tua Shannan, yang dulunya hanya dikenal sebagai pasangan pensiunan biasa, kini menjadi sosok yang dihormati dalam komunitas pencegahan kekerasan domestik. Mereka tidak pernah meminta panggung, tapi banyak pihak mengundang mereka untuk berbicara. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka membawa kesedihan, namun juga kekuatan. Karena mereka tidak hanya kehilangan, tapi memilih untuk berdiri dan memperjuangkan harapan bagi orang lain agar tidak mengalami hal yang sama. Mereka menceritakan tentang Shannan sebagai pribadi yang penuh semangat, tentang Bella yang suka bernyanyi, tentang Celeste yang suka tertawa kencang.
Setiap cerita mereka adalah cara menjaga anak-anak itu tetap hidup dalam kenangan orang banyak. Bagi mereka, berbicara bukanlah bentuk eksploitasi, tapi bentuk cinta yang tidak pernah padam. Sementara itu, di dunia digital, dokumenter tentang kasus ini mencapai jutaan penonton. Banyak yang menontonnya dengan rasa penasaran, tapi ada pula yang menontonnya dengan mata berkaca-kaca. Karena mereka merasa, bisa saja itu terjadi pada siapa saja. Beberapa bahkan mengaku, setelah menyaksikan kisah ini, mereka mulai lebih terbuka berbicara dengan pasangan, lebih waspada terhadap perubahan sikap, lebih berani untuk mencari bantuan ketika ada yang tidak beres. Dan disitulah letak warisan tak terlihat dari tragedi ini. Ia tidak berbentuk harta, tidak berupa peninggalan fisik, tapi warisan berupa kesadaran. Kesadaran bahwa cinta tidak cukup tanpa komunikasi. Bahwa keluarga bukan hanya tentang tinggal serumah, tapi juga tentang saling menjaga. Bahwa kejujuran, sekecil apapun, bisa jadi pembeda antara kebahagiaan dan kehancuran. Salah satu teman dekat Shannan bahkan menulis sebuah buku. Bukan buku tentang kejahatan, tapi tentang kehidupan seorang perempuan yang berusaha membangun keluarganya di tengah tekanan hidup. Dalam buku itu, Shannan digambarkan bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang terus berjuang, bahkan di hari-hari terakhirnya. Buku itu laris, dibaca oleh para ibu muda, para pasangan, dan bahkan oleh mahasiswa psikologi. Di bagian pengantar buku tersebut, sang penulis menulis kalimat yang membuat banyak pembaca terdiam lama. Kalimat itu berbunyi, "Kita tidak akan pernah tahu isi kepala seseorang sepenuhnya, tapi kita selalu bisa memilih untuk mendengar lebih dalam, mencintai lebih dalam, dan memahami lebih dalam." Lalu bagaimana dengan rumah tempat tragedi itu terjadi? Rumah itu tidak pernah dihuni lagi. Pemerintah lokal akhirnya memutuskan untuk menghapus alamatnya dari peta digital. Tidak ada lagi pengiriman surat, tidak ada lagi kunjungan. Mereka ingin menghentikan arus orang-orang yang datang hanya untuk mengambil foto atau mengintip. Mereka ingin menghormati apa yang pernah terjadi di sana. Sebagai gantinya, kota membangun sebuah taman kecil tidak jauh dari area perumahan itu. Taman itu sederhana. Ada ayunan, bangku taman, dan papan kecil yang bertuliskan pesan tentang pentingnya kasih sayang dalam keluarga. Tidak disebutkan nama Shannan atau keluarganya, tapi siapapun yang tahu akan mengerti taman itu dibangun sebagai penghormatan. Kini, ketika matahari terbit dan anak-anak berlarian di taman itu, suara tawa mereka membawa harapan bahwa dari luka yang sangat dalam, selalu ada jalan untuk tumbuh kembali. Bahwa meski sejarah menyisakan duka, masa depan tetap bisa ditulis dengan kebaikan. Dan mungkin itulah yang paling diinginkan oleh Shannan. Bukan agar kisahnya dikenang sebagai tragedi, tapi sebagai alasan agar lebih banyak orang sadar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang tanggung jawab. Tentang memilih untuk jujur, tentang keberanian untuk berkata tidak ketika semuanya mulai terasa salah. Karena warisan terbesar yang bisa ditinggalkan oleh seseorang bukanlah hal-hal yang bisa dilihat, tapi hal-hal yang bisa mengubah cara kita hidup, berpikir, dan mencintai. Di musim gugur yang dingin, beberapa lembar daun kering terbang terbawa angin di jalan-jalan kota Frederick. Waktu telah berjalan jauh sejak tragedi itu menggemparkan seluruh dunia. Namun bagi mereka yang pernah menyaksikan atau merasakannya secara langsung, luka itu tetap ada. Tak terlihat, tak terdengar, tapi nyata. Diam-diam tinggal di balik senyuman yang dipaksakan dan hari-hari yang berjalan seperti biasa. Shannan, Bella, dan Celeste kini tidak lagi hanya dikenang lewat tanggal kematian mereka. Mereka dikenang dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang belajar dari kisah mereka. Dalam perempuan-perempuan yang lebih berani bersuara, dalam para suami yang belajar mendengarkan, dalam anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang lebih sadar akan kasih sayang dan perhatian. Di rumah sakit tempat Shannan dulu sering memeriksakan kehamilannya, seorang perawat senior menyimpan foto kecil keluarga Shannan di balik lemari. Tak semua tahu, tapi setiap kali ia membantu seorang ibu yang cemas atau kesepian, ia akan mengingat kembali sosok Shannan, yang selalu mencoba terlihat kuat, bahkan ketika ia sedang rapuh. Foto itu bukan pengingat tentang kematian, tapi tentang kekuatan seorang ibu. Seorang guru di sekolah lama Bella pernah mengatakan bahwa setiap pagi, ia menyempatkan 1 menit untuk berdiri di depan kelas tanpa berkata apa-apa. Ia menyebutnya, waktu untuk mendengar dalam diam. Sebuah kebiasaan kecil yang ia ciptakan setelah tragedi itu, karena ia percaya, kadang anak-anak punya banyak hal yang ingin mereka katakan, hanya saja tak tahu bagaimana caranya. Diam adalah bentuk komunikasi yang paling sunyi, tapi juga paling dalam. Begitulah,
kisah ini tak pernah benar-benar usai. Ia hidup dalam cara-cara kecil yang tidak terlihat, dalam surat-surat yang tidak pernah dibalas, dalam suara-suara hati yang tidak pernah diucapkan, dalam bisikan-bisikan nurani saat seseorang sedang marah dan hendak melakukan hal yang akan disesali, dan dalam keputusan-keputusan diam-diam untuk menjadi manusia yang lebih baik, karena mereka tahu bahwa kehidupan bisa hancur dalam sekejap jika cinta tidak dijaga dengan tulus. Chris, di dalam sel isolasinya, tetap menjadi figur yang terpisah dari dunia luar. Ia menua dalam kesendirian. Buku harian yang dulu ia tulis kini penuh halaman. Tidak ada yang tahu apa isinya. Tidak ada yang tahu apakah itu penyesalan, doa, atau hanya catatan untuk tetap waras. Tapi dari laporan petugas penjara, satu kalimat dituliskan dengan huruf besar di halaman terakhir. Mereka takkan pernah memaafkanku, dan aku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Kota Frederick tak ingin lagi dikenal karena tragedi itu. Mereka berusaha membangun kembali identitasnya. Tapi dalam hati setiap warga yang masih tinggal di sana, cerita itu akan selalu ada. Tidak untuk ditakuti, tapi untuk diingat. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dipelajari. Sebagian orang mungkin akan terus bertanya-tanya, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya salah? Apakah semuanya bisa dicegah? Tapi bagi mereka yang sudah melewati semua ini, pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi penting. Yang penting adalah bagaimana mereka menjalani hidup ke depan, dengan lebih sadar, lebih peka, dan lebih peduli. Karena dalam hidup ini, tidak semua luka bisa sembuh. Tapi setiap luka bisa mengajarkan sesuatu. Dan dalam diam yang tidak pernah usai ini, kisah Shannon dan anak-anaknya akan terus berbisik di hati banyak orang. Bukan sebagai cerita tentang kematian, tapi tentang kehidupan yang tak sempat mereka lanjutkan. Kehidupan yang kini dilanjutkan oleh mereka yang memilih untuk berubah, memilih untuk mencintai lebih baik, dan memilih untuk tidak tinggal diam. Setelah kasus ini berakhir di meja pengadilan dan pelakunya menerima hukuman yang sepadan, gelombang besar dampaknya belum berhenti. Di balik keheningan kota Frederick, banyak perubahan lahir dari tragedi yang menyayat hati ini. Pemerintah daerah, yang semula tidak banyak memiliki program khusus terkait kekerasan dalam rumah tangga, kini lebih aktif menggandeng lembaga sosial untuk memberikan edukasi dan dukungan bagi keluarga yang menghadapi tekanan psikologis maupun konflik rumah tangga. Beberapa undang-undang di tingkat lokal diperbarui. Perlindungan terhadap korban kekerasan domestik ditingkatkan. Akses terhadap layanan konseling dipermudah, terutama bagi ibu rumah tangga dan anak-anak. Bahkan pelatihan bagi aparat kepolisian pun diperluas, agar mereka bisa lebih peka dan sigap dalam menangani laporan-laporan yang sebelumnya dianggap biasa. Semua itu tidak serta-merta terjadi dalam semalam. Tapi jejak kasus ini telah meninggalkan dorongan kuat bagi perubahan. Di dunia maya, komunitas-komunitas pendukung para penyintas mulai tumbuh pesat. Mereka berbagi cerita, saling menguatkan, dan lebih terbuka untuk mencari bantuan. Banyak yang mengaku bahwa mereka tersentuh oleh kisah Shannon dan anak-anaknya, dan mulai berani membela diri atau orang terdekat mereka dari ancaman yang tak terlihat. Bagi banyak keluarga, kasus ini menjadi cermin tentang bagaimana sebuah hubungan bisa terlihat sempurna dari luar, tapi menyimpan badai di dalam. Bahwa senyum di media sosial tidak selalu mencerminkan kebahagiaan, dan bahwa membangun rumah tangga yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar cinta. Dibutuhkan komunikasi, kejujuran, dan kepekaan terhadap satu sama lain. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini bukanlah ketakutan, melainkan kesadaran bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengabaikan tanda-tanda kecil. Kita terlalu sibuk hingga lupa mendengar, terlalu terburu-buru hingga lupa merangkul, dan terlalu percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tanpa benar-benar memastikan apakah semua memang baik-baik saja. Shannon, Bella, dan Celeste telah tiada. Namun kisah mereka membuka mata dunia tentang pentingnya saling menjaga, tentang bahaya menyimpan luka dalam diam, dan tentang bagaimana sebuah tragedi bisa menjadi awal dari kebangkitan kesadaran bersama. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati, menggerakkan empati, dan menjadi pengingat agar kita semua lebih peduli terhadap orang-orang terdekat kita. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini agar pesan penting dari kisah ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Sampai jumpa di kisah berikutnya.